Halo, selamat siang buat adik-adik peserta UTBK Geologi dan kurikulum Cambridge AS Level. Hari ini bertemu dengan Miss Tiuma Simanjuntak. Saya adalah alumni dari Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dan magister dari biokimia. Pengalaman saya mengajar mulai dari Medan hingga ke Papua. Dan terakhir saya adalah guru biologi untuk Raffles International School yang berada di Jakarta. Nah, untuk hari ini adik-adik bisa belajar dari saya tentang salah satu topik yang sering muncul di UTBK dan juga soal-soal di Cambridge GC1 dan GC2, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan serta transport system in plant untuk A dan AS level. Nah, untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini, kita lihat dulu mengapa kita mempelajari topik tersebut, selain karena merupakan bahan daripada kelas 11 dan 12 di SMA, juga dia merupakan bahan-bahan untuk soal UTBK. Nah, persamaan dari pertumbuhan dan perkembangan ini adalah karena mereka terjadi secara beriringan. Apa artinya terjadi secara beriringan? Terjadinya pertumbuhan dan perkembangan secara beriringan ini, atau di Inggrisnya disebut dengan togetherness. So they runs processing in together. Jadi mereka itu terjadi bersamaan antara tumbuh dan berkembang. Nah, setelah itu apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan ini? Nah, setelah kita tahu persamaannya, kita akan melihat perbedaannya. Nah, untuk mengetahui apa perbedaannya, di sini Miss menaruh kotak buat pertumbuhan dan di sini untuk perkembangan. Untuk pertumbuhan, apa proses yang terjadi untuk pertumbuhan? Maka dalam pertumbuhan itu tanaman mengalami pertambahan. Ada pertambahan massa sel, lalu pertambahan jumlah sel, dan pertambahan volume sel. Dia seperti tanaman yang dari kecil, dia mengalami proses dewasa, membentuk jaringan atau pembentukan jaringan yang kompleks. Yang tadinya dia hanya sederhana, sekarang jaringannya menjadi kompleks, membentuk bunga dan membentuk buah, lalu membentuk tunas baru lagi. Nah, kemudian setelah itu apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Nah, perbedaan yang kedua itu adalah untuk pertumbuhan dia bersifat irreversible. Apa artinya irreversible? Itu tumbuhnya tidak dapat balik. Wah, tidak dapat balik artinya gimana, Kak? Kalau dia udah tumbuh besar, tumbuh tinggi, tanamannya itu nggak jadi kecil lagi. Artinya tanamannya itu tinggal mengalami proses penuaan. Nah, sedangkan untuk perkembangan, proses perkembangan ini dia itu terjadi secara reversible. Nah, di sini adik-adik agak bingung, kenapa reversible dia atau dapat balik? Jadi jaringan setelah dia berbunga, berbuah, lalu dia akan membentuk tunas baru lagi. Itu artinya dia dapat balik atau mengalami regenerasi kembali. Itu sebabnya perkembangan itu continue, tidak hanya terjadi atau terputus di satu stage atau level. Nah, kemudian kalau pertumbuhan itu kuantitatif. Apa artinya kuantitatif? Yaitu dapat kita ukur. Jadi kita bisa mengukur berapa tinggi tanaman, kemudian kita bisa mengukur berapa jumlah daun, berapa jumlah buah, kemudian kita bisa mengukur berapa jumlah tunasnya, lalu kita bisa mengukur diameter batang. Semua bisa kita ukur untuk pertumbuhan. Nah, sedangkan untuk perkembangan itu tanaman itu tidak dapat diukur. Nah, itu artinya dia terjadi secara kualitatif. Nah, kalau kualitatif itu berarti dia itu tidak bisa kita ukur berapa beratnya, berapa gram diameter, berapa berat buah, terus berapa sentimeter tingginya, berapa sentimeter diameter batang, itu tidak dapat diukur. Yang hanya bisa kita lakukan kalau dia kualitatif adalah kita bisa melihat perkembangan atau pendewasaan jaringannya menghasilkan tunas dan buah, lalu akan
generasi berikutnya. Nah, hasilnya ini adalah tanaman itu tinggi dan besar. Ini adalah hasil dari pertumbuhan. Jadi setiap ada proses itu ada hasilnya, dan hasilnya adalah tinggi dan besar. Sedangkan hasil dari perkembangan ini adalah tanaman tersebut akan mengalami proses pendewasaan atau mempunyai bunga dan buah. Ini adalah hasil dari pertumbuhan dan perkembangan. Nah, setelah ini bagaimana kita mengukur proses pertumbuhan dan perkembangan ini? Kita mempunyai alat yang disebut dengan nama auxanometer. Nah, alat auxanometer ini berfungsi untuk mengukur kecepatan daripada pertumbuhan. Kecepatan pertumbuhan. Setelah kita mengetahui adanya pertumbuhan dan kecepatan pertumbuhan ini bisa kita hitung, ini kurvanya itu dilihat secara sigmoid. Jadi kurvanya itu secara sigmoid. Nah, untuk pertumbuhan dan perkembangan, apakah setelah kita tahu perbedaannya, kita tidak menganalisis berikutnya bagaimana step atau fase-fase yang dialami oleh tumbuhan ini sebelum berdegenerasi sel dan sesudah itu tahap awalnya itu dia tahap awal pertumbuhan dan perkembangan sel. Jadi sebelum kita bercerita tentang tumbuhan itu mulai dari kecil, lalu dia remaja dan dewasa, lalu dia mengalami degenerasi, kita harus tahu bagaimana tahap awal pertumbuhan dan perkembangan sel. 3 tahap ini selalu baku, maksudnya dia itu seperti dogma di dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi adik-adik, kita harus tahu ada 3 tahap awal pertumbuhan dan perkembangan, yaitu pertama, untuk tanaman dia itu mengalami pembelahan sel. Nah, pembelahan sel ini artinya dia itu mengalami proses-proses biologi molekuler seperti contohnya mitosis. Mitosis ini pada apa? Pada zigot. Kemudian dia mengalami proses embriogenesis. Nah, ini pembelahan sel. Nah, yang kedua itu tahap awalnya itu pada tumbuhan dia itu mempunyai proses morfologi atau pemanjangan sel. Morfologi sel atau ini disebut dengan pemanjangan sel. Jadi sel primer dia menjadi sel sekunder, lalu kemudian dia membentuk jaringan, akar, dan batang. Di sini dia membentuk akar, membentuk batang, dan jaringan-jaringan yang lain. Nah, setelah itu tahap awal pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ini, setelah pembelahan sel dan morfologi sel, ada satu lagi, apa itu? Yaitu proses diferensiasi. Diferensiasi sel ini artinya sel itu mengalami pendewasaan. Kemudian dia itu akan mengalami setelah pendewasaan penuaan, sel penuaan. Jadi jaringannya menjadi jaringan yang dewasa. Jaringan dewasa sesuai dengan fungsinya. Jadi maksudnya kalau dia itu membentuk akar, maka akarnya itu sudah bekerja untuk menyerap air dengan lebih baik. Kalau jaringan membentuk batang, maka batang itu sudah membentuk lingkar tahun, xylem, dan phloem yang sudah berurutan. Jadi itu artinya diferensiasi selnya atau jaringan dewasanya itu sudah mengalami ke arah fase yang lebih tua. Nah, tadi kakak cerita tentang kurva sigmoid. Terus setelah itu kakak cerita tahap awal pertumbuhan perkembangan sel. Kenapa kurvanya ini belum kita bahas? Karena kurvanya ini harus kita gambarkan sesuai dengan fase-fase atau tahap pembelahan sel tersebut. Jadi di dalam kurva sigmoid ini ada kecepatan tumbuh yang dibandingkan dengan waktu atau proses pertumbuhan. Jadi kurva sigmoid ini dari kecepatan ini adalah waktu dan ini adalah kecepatan tumbuh. Dan kemudian kurva tersebut akan berbentuk seperti ini dan ini adalah fase awal. Contohnya pada gambar ini adalah fase dia menuju ke atas atau disebut dengan fase lag. Lalu yang kedua ini di mana dia menuju ke arah linier. Jadi dia menuju ke arah linier. Dan yang ketiga ini dia menuju ke arah penuaan. Nah, waktu berbanding dengan kecepatan ini dibaca oleh alat yang bernama auxanometer.
Nah, kemudian alat aksanometer ini dia itu bekerja mengukur kecepatan tumbuh dari tanaman itu. Bisa dia mengukur massa sel atau jumlah sel atau volume sel. Jadi kecepatan tumbuh itu tergantung dari apa yang diperhatikan pada tanamannya. Kalau dia melihat volume sel, mungkin kecepatan tumbuh per waktunya mungkin per hari atau per minggu. Ini diukur volume selnya, atau kalau jumlah selnya mereka akan ukur per hari, per minggu, atau per jam dari jumlah sel untuk tanaman yang sedang diamati. Jadi ini untuk kecepatan pertumbuhan. Nah, untuk perkembangan alat ini juga bisa dilakukan, tapi hanya untuk melihat secara kualitatif berapa jumlah bunga, jumlah buah yang dihasilkan, berapa kilogram buah, kira-kira seperti itu. Sedangkan untuk kecepatan yang diukur sebenarnya adalah pertumbuhan dari tumbuhan itu sendiri. Nah, setelah ini kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Adik-adik, berikutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Nah, di dalam topik kelas 12 itu ada faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Nah, untuk faktor internal, Miss taruh secara singkat saja, yaitu kita harus ingat adanya faktor gen. Jadi gen dari tanaman, misalnya tanaman dia yang tumbuh kerdil dengan tumbuhnya cepat dan dia itu kuat tahan hama, itu dipengaruhi oleh gen. Jadi gen itu yang selalu kita taruh untuk persilangan supaya tanaman itu tahan hama. Misalnya tanaman yang tidak tahan hama disilakan dengan yang tahan hama, tanaman yang kerdil disilakan dengan tanaman yang tinggi. Jadi ini faktor dari gen, dan itu adalah faktor-faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman. Jadi gen yang kurang baik kita persilangkan dengan gen yang baik. Nah, itu salah satu faktor internal. Jadi dia yang kurang, misalnya kurang tinggi, disilangkan dengan tanaman yang tinggi. Jadi gen ini berhubungan dengan alela atau kromosom daripada tanaman. Nah, kemudian faktor internal yang kedua selain gen yaitu adalah hormon. Nah, untuk hormon, adik-adik bisa perhatikan di UTBK ini hormon sering ditanyakan. Hormon auksin itu fungsinya untuk apa, giberelin untuk apa, sitokinin untuk apa, hormon etilen untuk apa, absisat atau ABA itu hormonnya untuk apa. Nah, itu sering ditanyakan di UTBK. Nah, buat jaga-jaga, adik-adik hafal 5 hormon ini saja secara cepat. Misalnya auksin, tadi kakak cerita dia itu untuk pemanjangan sel, atau sel itu bertambah jumlah dan volumenya bertambah tinggi searah dengan arah cahaya matahari, atau untuk perpanjangan sel. Nah, kemudian apalagi hormon yang lain yang perlu kita ingat, giberelin, Miss. Itu pernah ditanyakan, giberelin. Oke, giberelin. Giberelin ini ada hubungannya dengan kambium. Jadi dia ini untuk pembentukan kambium. Nah, nanti kita akan membahas fungsi-fungsi kambium ini di transport sistem atau untuk di pertumbuhan sekunder dari tanaman. Tetapi hormon yang berperan di situ adalah giberelin. Kemudian apalagi yang perlu adik-adik ingat? Sitokinin, Miss. Oke, sitokinin. Nah, sitokinin ini pernah ditanya hormon apa yang membuat sel-sel itu membelah lebih cepat. Nah, itu kerja dari hormon sitokinin, yaitu pembelahan sel. Jadi yang dimaksud di sini sel-sel tumbuhan. Jadi bukan sel-sel hewan ya. Jadi kita membahas hormon-hormon ini buat sel-sel tumbuhan. Lalu setelah itu ada yang disebut dengan etilen. Nah, etilen ini pada buah. Jadi dia itu mempercepat kematangan buah. Nah, setelah itu ada ABA atau asam absisat, ABA atau disingkat dengan absisat. Nah, asam absisat ini dia untuk menghambat pertumbuhan. Jadi setelah tumbuhan sudah mengalami proses diferensiasi sel menuju fase penuaan, nah di sini asam absisat berfungsi, itu menghambat
pertumbuhan. Wah, kedengarannya aneh ya, kenapa kita harus menghambat pertumbuhan? Ya karena kalau tidak nanti dia daunnya pada habis semua, atau menghambat daun gugur, atau buah membusuk. Nah ini kerja dari asam absisat, dia menghambat pertumbuhan. Jadi itu harus dihambat supaya buahnya tidak terlalu matang busuk, kemudian daunnya tidak terlalu kuning dan menggugur. Nah itu di fase diferensiasi sel atau dikerja oleh hormon absisat. Nah setelah ini, setelah gen hormon, faktor internal yang lain itu apa Miss? Yaitu nutrisi. Adik-adik kalau mau tumbuh kan perlu nutrisi kan? Kita perlu makan karbohidrat, protein, lemak, kemudian vitamin dan mineral. Nah pada tumbuhan juga seperti itu, sebagai makhluk hidup, tumbuhan juga perlu nutrisi. Tetapi nutrisi pada tumbuhan ini beda dengan kita. Nutrisi mereka itu adalah elemen-elemen atau unsur-unsur yang berasal dari dalam tanah. Nah, nutrisi untuk tanaman ini ada yang disebut dengan makronutrien dan ada yang disebut dengan mikronutrien. Karena dia lebih dari satu, biasanya disebut makronutriens, mikronutriens, tapi itu di Inggrisnya ya. Nah, untuk makronutrien itu adalah unsur-unsur yang di dalam tanah itu yang dicari atau diperlukan tanaman, itu karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, kalsium, magnesium, fosfat, kalium. Ini makronutrien, artinya diperlukan tanaman dalam jumlah yang banyak. Tanaman perlu banyak unsur karbon, perlu banyak hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfat untuk buah, kalium, kemudian magnesium buat daun, kalsium buat daun. Nah ini banyak diperlukan, jadi kuantitanya lebih sering diserap dalam tanah oleh tudung akar daripada mikronutrien. Mikronutrien ini penting juga, perlu untuk tanaman, tapi tidak sebanyak atau tidak sepenting makronutrien. Nah mikronutrien ini apa saja Miss? Contohnya klor. Tanaman tidak memerlukan begitu banyak klor. Kemudian Fe, besi. Tanaman tidak memerlukan begitu banyak besi. Kemudian contohnya kronsium. Lalu contoh yang lain lagi misalnya plumbum. Ini mikronutrien yang tidak diperlukan oleh tanaman dalam begitu banyak. Nah ini semua itu diperlukan biasanya untuk tekanan turgor daripada daun atau hal-hal yang lain yang lebih enzimatik buat tanaman-tanaman tersebut. Nah setelah gen, hormon, dan nutrisi, maka faktor internal berikutnya yang diperlukan oleh tanaman itu adalah kelembapan. Kelembapan ini berhubungan dengan kadar air. Jadi dia kadar air tinggi dengan kadar air rendah. Tanaman kaktus dengan tanaman rumput itu berbeda suhu pertumbuhannya. Tanaman kaktus itu tumbuhnya di gurun, contohnya kaktus itu tumbuhnya di gurun. Kemudian rumput-rumputan itu tumbuh di kadang kelembapannya yang tinggi, yang hujannya cukup baik. Sedangkan tanaman yang lain lagi, contohnya untuk tanaman-tanaman buah-buahan, ini juga memerlukan kadar air yang tinggi. Jadi ini kelembapannya berpengaruh pada setiap tanaman. Nah setelah itu faktor apa lagi? Yaitu faktor pH. pH yaitu bagaimana tingkat keasaman dan kebasahan daripada tanah. Jadi ini faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pertumbuhan yang diukur tadi dengan alat yang bernama auxanometer. Nah, jadi ini untuk yang internalnya. Sedangkan untuk faktor-faktor yang eksternal, faktor eksternal untuk tanaman itu ada dua, yaitu faktor cahaya dan suhu. Wah, apa artinya faktor cahaya dan faktor suhu? Nah, walaupun faktor eksternal ini hanya dua, tetapi ini sangat penting karena cahaya ini berhubungan dengan fotosintesis. Jadi pada tanaman itu, mereka itu mempunyai kebiasaan, seperti kita juga ada kebiasaan bangun siang, ada kebiasaan bangun pagi, ada yang kebiasaan bangun malam. Nah, untuk tanaman ini pencahayaan itu
adalah kebiasaan dari tanaman tersebut untuk melakukan fotosintesis. Misalnya untuk daerah tropis ya pasti dia memerlukan 12 jam untuk siang, 12 jam malam. Itu disebut dengan tanaman yang normal. Nah, di daerah lain ada dia memerlukan cahaya yang sedikit untuk fotosintesis, tetapi itu sudah cukup untuk pertumbuhannya. Dan ada yang memerlukan cahaya yang cukup panjang untuk fotosintesisnya, kalau tidak tanamannya akan tetap kerdil. Nah, ini cahaya ini membedakan tanaman itu menjadi tanaman hari pendek, kemudian tanaman hari panjang, dan tanaman normal. Nah, untuk tanaman hari pendek itu fotosintesisnya bisa lebih kecil daripada 12 jam. Sedangkan untuk tanaman hari panjang lebih dari 12 jam dia memerlukan sinar matahari untuk fotosintesisnya. Dan ini tanaman normal yang kita memerlukan fotosintesis rata-rata 12 jam sehari. Nah, kemudian nanti untuk fotosintesis itu sendiri kita ada mengenal adanya keperluan daripada klorofil atau yang berada di tempatnya yang kloroplas. Nah, ini sering ditanyakan pada soal Cambridge untuk A dan AS level. Nah, untuk fotosintesis ini sendiri nanti kita bahas di jalur dari transport sistem tanaman juga untuk faktor-faktor eksternal dari pertumbuhan. Nah, untuk suhu ini sendiri juga penting karena jika tanaman berada pada suhu yang minimum dengan suhu yang optimum itu berbeda. Jadi untuk tanaman ini adalah tingginya. Jadi pertumbuhan tanaman itu ada yang mengacu pada tinggi minimum dengan waktu sekian, kemudian dengan waktu sekian tanaman itu bisa optimum pada suhu, lalu tanaman tersebut akan tumbuh secara maksimum pada suhu ya. Nah, ini berhubungan dengan pertumbuhan atau tinggi tanaman. Jadi apabila suhu minimum maka itu akan menghasilkan tanaman sekian sentimeter. Apabila suhu optimum maka kita akan mendata tanaman berada pada ketinggian sekian sentimeter untuk pertumbuhannya. Jadi di sini untuk data pertumbuhan tanaman. Jadi biasanya tanaman itu akan terlihat cukup baik pada suhu optimum dengan tinggi yang optimum yang diharapkan oleh para petani atau mereka yang sedang mengharapkan hasil panen yang baik. Jadi biasanya para peneliti juga mereka akan melakukan survei juga pada suhu berapa tanaman tertentu tersebut akan tumbuh secara optimum dengan tinggi yang optimum dengan suhu yang baik. Nah, ini data untuk faktor eksternal dari pertumbuhan. Nah, untuk kurva ini sendiri ini tergantung atau berbeda pada setiap tanaman. Jadi seperti yang Miss katakan tadi, tergantung kadar airnya. Ada untuk tanaman kaktus itu dia beda bagaimana suhu optimumnya, itu pasti jelas lebih tinggi daripada tanaman rumput-rumputan dan buah-buahan atau palawija atau bahkan palawija. Nah, jadi ini adalah faktor internal dan faktor eksternal yang adik-adik harus ingat ya. Siapa tahu juga buat UTBK nanti akan ditanyakan. Nah, adik-adik, untuk berikutnya pada topik pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan ini, kita masuk ke topik pertumbuhan primer dan sekunder yang paling sering ditanyakan baik oleh UTBK, Saintek ataupun dalam kurikulum Cambridge untuk A dan AS level. Nah, pertumbuhan primer dan sekunder ini terjadi pada tanaman atau tumbuhan yang dari tadi kita bahas itu adalah Dicotyl dan Gymnospermae. Pertumbuhan primer ini terjadi oleh kerja daripada meristem primer. Jadi pertumbuhan primer oleh kerja daripada meristem primer. Nah, meristem primer ini terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Nah, disitulah letak daripada pertumbuhan primer. Jadi pertumbuhan ini terjadi di ujung akar dan ujung batang. Kemudian pertumbuhan primer ini adalah bagian bucuk tanaman yang paling sering terkena sinar matahari seperti tanaman teh tadi. Dia itu akan memicu
hormon auksin untuk pemanjangan sel. Nah ini setelah di ujung akar dan di ujung batang, jadi akar itu semakin dalam ke arah ke dalam tanah dan batang itu semakin tinggi. Nah jadi bagian pucuk tanaman yang menghasilkan auksin juga akan dipicu perpanjangan selnya oleh meristem atau pertumbuhan primer tersebut. Nah ini terjadi di ujung akar dan di ujung batang. Di ujung batang yang bagaimana? Nah, akan gambarkan suatu batang dikotel atau stem dan akar atau roots. Nah, untuk batang kita menggambarkan ada suatu bakal daun dengan ini adalah bakal daun, taruh warna hijau di sini, dan ini adalah meristem primer pada batang, di mana dia mempunyai ujung apikal atau titik tumbuh yang akan tumbuh ke arah atas. Sedangkan di sini ini adalah batang, di mana batang ini mempunyai jaringan permanen atau jaringan pembuluh. Nah, jaringan pembuluh ini nanti akan dijelaskan oleh pertumbuhan sekunder, yaitu xilem dan phloem. Nah, pada batang tersebut ini adalah bakal daun, sama ini bakal daun. Nah, pada ujung meristem tersebut ini ada satu zona yang disebut dengan zona pembelahan sel. Sedangkan ini batang setelah dari bakal daun ke arah batang ini adalah zona pemanjangan sel atau tadi morfologi sel. Sedangkan dari sini ke jaringan permanen ini adalah zona diferensiasi atau disebut juga dengan zona pematangan sel. Nah, meristem primer ini berada di ujung dari batang, yang itu akan mengarahkan pertumbuhan daripada auksin pada tanaman untuk pemanjangan sel. Ini untuk salah satu contoh pada batang. Sedangkan untuk akar atau roots, pertumbuhan sel ini bisa misgambarkan seperti ini. Adanya suatu tudung akar, di mana di sini dia mempunyai stele dan vascular cambium. Akar tersebut dia mempunyai bulu-bulu akar atau root hair. Kemudian dia mempunyai apikal atau meristem apikal di sini, primer. Tadi sudah dijelaskan dia sebagai apikal atau pucuk dari akar, dan ini adalah tudung akar. Tudung akar ini berfungsi untuk mengatur air yang masuk ke dalam akar. Apabila airnya terlalu banyak, nanti akarnya bisa membusuk. Jadi ini fungsi dari tudung akar. Kemudian di sini akar ini sendiri juga mempunyai zona. Jadi mulai dari meristem ke sini sampai ke arah atas ini dia mempunyai zona tadi pertumbuhan atau perkembangan sel. Jadi ini dimulai dengan zona pembelahan sel. Jadi ini zona pembelahan sel, ini zona pemanjangan sel atau tadi morfologi sel. Jadi nanti fungsi dari akar itu yang menyerap air atau unsur hara makro dan mikro tadi itu sesuai dengan pemanjangan sel, dan ini zona diferensiasi sel. Nah, yang perlu kita perhatikan untuk batang dia mempunyai meristem primer atau apikal itu di atas ke arah matahari, sedangkan meristem apikal daripada akar itu di bawah, sehingga zona pembelahan sel itu dengan zona diferensiasi sel itu arahnya berbeda antara batang dengan akar. Jadi kalau akar itu lebih banyak ke arah atas diferensiasinya, sedangkan batang itu jaringan permanennya, fungsi permanen struktur dari tanaman itu ke arah bawah atau ke arah jaringan pengangkut pembuluh, sehingga nanti dia akan ke seluruh tanaman. Ini fungsi dari meristem primer. Untuk tanaman monokotil, zona-zona diferensiasi pemanjangan dan pembelahan sel ini tidak baku. Jadi untuk tanaman monokotil itu bisa hanya dari zona pembelahan sel dia langsung mengalami pematangan sel. Itu tergantung dari tumbuhan monokotil tersebut. Sedangkan untuk dikotil dia mengalami 3 fase-fase pertumbuhan tersebut yang bisa secara terstruktur diamati dan bahkan sering dijadikan soal oleh para penulis soal-soal UTBK dan Cambridge.
Nah, berikutnya untuk pertumbuhan sekunder, hasil kerja atau dilakukan oleh suatu jaringan yang disebut dengan meristem sekunder. Apa itu Miss meristem sekunder? Jadi meristem sekunder ini lebih lazim atau lebih banyak kita temukan pada zona-zona diferensiasi sel. Jadi ini pertumbuhan di mana akar dengan batang itu melebar. Jadi ini pelebaran akar dan batang oleh jaringan yang disebut dengan meristem sekunder. Nah, jaringan yang melakukan pertumbuhan sekunder ini atau meristem sekunder yang kita maksud ini adalah sebenarnya kambium dan kambium gabus atau velogen. Jadi jaringan yang kita maksud ini yang melakukan pertumbuhan sekunder ini adalah kambium gabus yang disebut dengan velogen. Nah, untuk Inggrisnya mereka sering menyebutkan ini dengan nama vascular cambium atau vascular bundle. Kemudian kambium gabusnya ini dengan istilah fork. Nanti kita lihat di dalam gambar. Jadi adanya kambium dan kambium gabus ini sebenarnya itu menentukan bagaimana nanti arah jaringan pembuluh xilem dan phloem, di mana xilem sekunder itu dia akan ke arah dalam dari pertumbuhan tanaman, sedangkan phloem itu dia akan ke arah luar. Nah, untuk tanaman muda, ini dia tanaman muda dengan tanaman yang udah tua, yang udah ada lingkar tahun, itu berbeda diameternya. Dimana kalau untuk tanaman muda itu, kalau kita gambarkan seperti ini, dia mempunyai lapisan yang sangat sederhana, diameternya masih kecil. Mungkin kita lihat tanaman tomat, tadi tanaman tomat itu kan dia epigel. Nah, dia mempunyai, kalau kita lihat analisa batangnya, dia mempunyai batang seperti ini, dimana batang tersebut kalau kita perhatikan mempunyai jaringan pembuluh atau jaringan pengangkut yang masih sangat sederhana. Nah, ini adalah xilem atau xilem, ini adalah phloem, kemudian ini adalah epidermis, sedangkan ini adalah kambium yang dimaksud. Nah, di sini vascular cambium core itu masih belum terbentuk. Berbeda dengan tanaman yang sudah mempunyai lingkar tahun, atau yang kita sebut di sini dia tanaman yang udah dewasa, yang udah remaja, atau mungkin yang usianya sudah tahunan. Nah, jika kita perhatikan silemnya, dia mempunyai silem sekunder, di mana silem sekunder ini jika digambarkan dia ada di dalam dan di luar. Nah, ini disebut dengan nama pit. Kemudian ini ada silem primer, dan silem primer ini dia akan mempunyai lapisan luar yang disebut dengan silem sekunder, dan kemudian silem sekunder ini akan dilapisi lagi oleh suatu lapisan lain yang disebut dengan phloem. Nah, phloem ini dia mempunyai arah pelebaran seperti tadi, keluar, ke arah luar, maksudnya ke arah luar dari diameternya ya, maksudnya dia bukan keluar langsung muncrat dari dalam tanah ke ujung tanaman, bukan. Jadi ini tergantung daripada sisi timur barat dari batang atau utara selatan dari batang. Nah, ini adalah lapisan daripada phloem. Nah, ini phloem ini dilapisi lagi dari luar dengan satu lapisan lagi yang sering disebut dengan nama lapisan epidermis atau core. Nah, di sini Miss kasih label. Biasanya xilem itu berwarna hijau karena dia itu berada di dalam, dan jika keadaan air banyak dia itu akan berwarna terang, sedangkan jika keadaan air atau musim kemarau dia akan berwarna gelap. Nah, dia akan menyusut. Jadi jika dia akan menyusut dan dia akan melebar, itu akan bisa menentukan tingkat tahun atau bagaimana umur daripada tanaman tersebut. Jadi jika dijabarkan, yang ini adalah xilem primer, ini adalah xilem sekunder yang dimaksud melebar,
ini adalah fluem sekunder, dan ini adalah fluem primer. Di antara fluem ini terdapat korteks, dan di luar korteks ini terdapat pore, dan ini adalah jaringan epidermis. Nah, lingkar tahun itu sebenarnya yang mana, Miss? Nah, kita lihat lingkar tahun itu dari banyaknya lingkar-lingkaran terang gelap antara xylem, phloem, dan cambium. Oh, Miss belum gambarkan di mana posisi dari vascular cambium. Ini posisi dari vascular cambium. Jadi vascular cambium itu garis yang hitam antara xylem dan phloem, kemudian antara cork dengan epidermis. Ini adalah vascular cambium. Dan inilah yang disebut dengan nama bark atau lingkar tahun. Nah, untuk kerja dari cambium ini sendiri, itu menentukan selain menentukan lingkar tahun dan pelebaran sel juga, dia juga itu menentukan bagaimana nutrisi daripada pohon tersebut. Sehingga adik-adik tidak perlu ragu untuk menuliskan kalau xylem itu arahnya ke arah dalam, pertumbuhannya ke dalam. Sedangkan fluem sekunder itu pertumbuhannya ke arah luar. Sehingga dia akan membentuk bark, garis terang gelap. Jadi ini yang terang, ini yang gelap daripada batang tanaman. Nah, for your information, to Cambridge ANAS level, this point for pertumbuhan dan perkembangan tanaman, we have a transport system. So it called transport system in plants, usually in the grade of GC1 and GC2. So for the transport system in plants, we know that plants has no blood, has no circulation, and then they have no heart, not like us in the human being or animals. So plant is so rigid, but they have two vessels called xylem and phloem. So for the xylem and phloem, they have a different function. For the xylem, it's for the transport of the movement. This one for the transport of water and minerals. Usually, kids call the movement of water and minerals from roots to other parts of plant. For the phloem, that we usually say in a simple language as this transport of the amino acid and sugar or glucose to the other part or to the zinc of the plant, usually to the zinc. So it may call that the function of xylem is to move the water and mineral water from roots up to the other side of the plants, and then for the phloem, it's from up down to the zinc until to the roots. So if we could make a simple drawing of these two, looks like we may see the differences of the xylem and phloem. While xylem, usually it has we call the rigid or lignin cell walls, and then this is how water flowing from the roots, and then the tube is not usual. The tube is called the hollow tube. The hollow tube means the dead cell. So the dead cell, it has no cytoplasm, and then it has lignin as the cell walls. That's why it's so rigid and so hard. So the water could flowing smoothly to other parts of the plant, example to the leaves or to the stem. This is how the xylem could be explained. Could be mentioned in the part. So flowing from the roots into stem or the leaves, it's not because of the circulation or because of the blood or not because of the hypoton that we have usually have in our body, but it because of the differences of the concentration, osmosis or biodiffusion.
So where they're seeing that from the roots needed more water to live and stem, that's why the xylem will works and continues flowing. And then with the phloem itself, there will have a tube, but this is a sieve tube, and then it has cytoplasm. It has cytoplasm and has no, that has no the nucleus, and it was the sieve tube that really so smooth. And then from the source, example, this is the source. They have first tube and they have the source of the glucose here, and then from this is the glucose example, and then they will move example from the leaves all to the other part of the plant. So this is how the work of the phloem that really so comprehensive, and then they have no, they have no lignin or cellulose, and then not whole tubes. And then for the students, it's not really difficult for them to understand how the xylem and phloem in the stem or in the root. For the monopetal, they may see circle like this, and then this one as the xylem, and this one as the phloem, and this is the vascular bundle. All of this as the vascular bundle. For the xylem itself is larger than the phloem. Phloem is less than the xylem. So that's for the transport system in plants for ANS level, and we may have look for the exercise or the test right now.